Bagaimana sistem 4-3-3 Amorim bekerja? Amorim tak resmi menggunakan sistem 4-3-3 atau 4-2-3-1 di MU yang ditujukan pada laga lawan Newcastle. Walaupun tidak tampil dominan sepanjang 90 menit, namun ini pertama kalinya MU clean sheet sejak 2 bulan terakhir. Lalu, gimana cara MU menang atas Newcastle dengan sistem baru mereka? Sebelum pertandingan, Amorim sempat mengatakan bahwa ia harus mulai meninggalkan sistem 3-4-3 dan beradaptasi dengan skuad yang ada di MU. Sistem barunya sudah mulai terlihat dari 3 pertandingan lalu saat lawan Bournemouth, dan kini yang memantapkannya di laga lawan Newcastle. Sejak awal, MU membangun serangan menggunakan 4 back di belakang, yaitu dengan Heaven dan Martinez di tengah, lalu Dalot dan Shaw di posisi fullback. MU mengoverload lini tengah dengan box midfield yang terbentuk lewat masuknya Cunha dari sayap ke area dalam dan menempati ruang antar lini bersama Mount. Struktur ini membuat satu back Newcastle harus naik ke depan untuk menyeimbangkan jumlah di lini tengah. Saat build up di area tengah lapangan, MU bermain dengan struktur 2-4-4, di mana Shaw dan Shaw berperan sebagai pemegang kelebaran di kedua sisi, sementara Cunha dan Dorgu masuk ke area dalam. Dengan begini, MU punya 3 hingga 4 pemain yang berdiri di depan backline lawan. Secara struktur, strategi yang diterapkan oleh Amorim efektif untuk membongkar mid-block 5-4-1 dari Newcastle. Seperti yang bisa dilihat di sini, box midfield MU mengoffload 3 gelandang Newcastle di tengah. Sementara, kedua fullback MU berfungsi untuk menarik posisi dari Murphy dan Gordon melebar di area sayap. Dengan begitu, lini kedua Newcastle jadi tertarik dan membuka jalur umpan progresif menuju ruang di antar lini. Dalam proses berpindahnya Shaw ke sayap di depan, Ugarte akan bergerak menggantikan posisinya di fullback kiri, merubah struktur MU jadi 4-1-5 untuk sementara, sehingga MU dapat membangun serangan sampai mencegah seandainya Newcastle menyerang balik dari tengah. Untuk melompati high press dari Newcastle, MU juga tak jarang menggunakan Šeško untuk build up secara direct. Umpan panjang dari Lammens diarahkan ke Šeško sebagai target man. Kemudian, akan ada pemain di antar lini yang bertugas mengambil second ball dan progres bola ke depan. Gol semata wayang MU di laga ini berasal dari lemparan jauh yang berhasil dimanfaatkan oleh Dorgu. Di area titik putih, 3 pemain MU dijaga man-to-man oleh Newcastle. Pergerakan Mount menarik satu pemain dari tengah, sehingga membuka ruang kosong untuk mengambil second ball. Dorgu yang lepas dari penjagaan Murphy, membuatnya dapat menyambut bola liar dengan tembakan volley. Namun, sistem baru Amorim memiliki beberapa kelemahan yang terlihat saat MU memegang bola. Ketergantungan pada Cunha untuk membentuk box midfield di tengah seringkali membuat MU kehilangan opsi umpan di sayap kiri. Masalah ini terjadi saat Luke Shaw masih berada di lini pertama, sehingga terjadi kekosongan di sayap kiri. Kekosongan ini cukup menghambat progresi bola MU saat mereka tak bisa mengirim umpan vertikal di area tengah. Dengan begitu, MU jadi terpaksa memindahkan bola ke sisi kanan untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Namun problem kekosongan ini masih cukup teratasi berkat skill individu dari Cunha yang kuat dalam dribble untuk progres bola dari sisi kiri. Selain itu, kelemahan MU dalam menghadapi press lawan saat build up di area bertahan, yang juga didukung oleh data di sini, membuat mereka terlalu mudah mengirim umpan panjang ke depan. Permainan long ball yang tidak diimbangi dengan 2 second ball yang konsisten, membuat mereka mudah kehilangan kontrol dan menjadi serangan balik untuk lawan. Seperti yang terjadi pada peluang tembakan Lewis Hall yang membentur tiang. Walaupun begitu, di laga ini MU menunjukkan perkembangan dalam aspek bertahan yang membuat mereka berhasil clean sheet. Salah satunya adalah bertahan di sisi jauh yang sempat kami bahas dalam video sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di MU dalam beberapa pertandingan terakhir. Contoh yang bagus di sini saat MU menghadapi serangan Newcastle dari sayap, mereka mengoverload pemain lawan di tengah dengan tugas yang berbeda. Lisandro Martinez bertahan secara zona, lalu Heaven menempel Wouters dengan ketat sambil berdiri di samping depannya untuk menutup sudut tembakan. Kemudian Dalot berada di depan Gordon untuk mengantisipasi umpan crossing yang lolos. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.